Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nurma Fiza. Ini masih membahas ini ya terkait dengan pemrograman Java karena diselesaikan sampai ini karena di materi saya ini beberapa contoh soal kita bahas jika menguji programnya menggunakan bahasa Java. Nah, kalau di sini itu menggunakan bahasa Pascal ya karena dulu saya pernah belajar SMA, jadi saya pakai materi ini, section materi ini. Oke, langsung ya ke soal. Jadi di sini kita disuruh membuat suatu program, di mana programnya itu dikasih inputan angka atau nilai. Selanjutnya dia akan menampilkan angka nilai ini outputnya berupa A atau B atau C atau D dan seterusnya. Karena memang kalau di perguruan tinggi nilainya kan tidak berupa angka tapi berupa huruf, di mana huruf tersebut akan dikonversi ke apakah 3,5, apakah 3,25, apakah 4 dan seterusnya. Kita mulai ya. Di sini soal 1 dan 2 yang membedakan adalah yang nomor 1 menggunakan case, yang nomor 2 menggunakan if ya. Kita pakai yang if ya karena memang kalau menggunakan case itu lebih tepat kalau pilihan 1, pilihan 2. Nah, kalau if lebih enak. Itu saran saya ya. Jadi pertama ini kita buat dulu kondisi bahwa angka di sini jika nanti nilainya 0 sampai 39 berarti dia dapat E. Jika 40 sampai 50 54 ya dapat D. Terus 55 sampai, ini contoh saja ya, 60 dapat C. Terus 61 sampai 70 dapat BC. Terus 71 sampai 80 dapat B. 81 sampai 85 dapat AB. Dan 86 sampai 100 dapat A. Ini misal. Nah, terus kita konversi juga. Jadi biasanya kalau di perguruan tinggi itu nilai dalam bentuk IPK 3, IPK 4, IPK 3,5. Nah, maka ini kita konversi bisa. Jadi kalau E berarti kita mulai dari sini. Kalau A berarti 4 ya. Terus AB 3,75. Ini B 3,5. BC 3,25. C 3. D misalkan 2 dan ini 1. Nah, misal seperti ini ya. Kita lanjut ke program. Karena saya menggunakan bahasa Java, compiler yang saya gunakan atau tool yang saya gunakan adalah NetBeans. Terus di sini saya sudah punya program namanya atau project yang namanya pertama. Terus saya punya package namanya test. Nah, di sini kalau mau membuat program baru atau file baru, klik kanan di package, terus new Java class. Nama kelasnya pasti akan sama dengan nama file. Kelas saya pakai misalkan konversi nilai ya, konversi nilai. Ingat saat membuat nama file, nama kelas tidak boleh ada spasi, harus digandeng. Kalau di sini kapital mau boleh atau silakan. Kalau di sini kapital boleh. Jadi yang penting jangan di spasi. Dikasih karakter juga boleh, misalkan gini, konversi nilai dan nah ini nggak boleh juga. Nah, nanti akan ada petunjuk merah atau kayak gini, ini boleh ya. Oke, terus
Ini komentar, makanya saya hapus, tidak masalah. Ini juga komentar. Nah, terus jangan lupa ini ada inputan ya. Ada inputan, dimana inputannya saya menggunakan scanner. Berarti kita import dulu. Import Java .scanner. Terus di sini harus ada fungsi utamanya, karena fungsi utama digunakan untuk menampilkan nanti di layar. Nah, terus selanjutnya kita lakukan pembuatan objek scannernya. Scanner input new scanner system.in. Oke. Terus kita lanjut. Di sini jangan lupa ada inputan apa, yaitu nilai. Jadi inputannya hanya di sini aja, nilai. Terus lainnya ini nanti dibuat pakai kosan. If then, maaf. Kita mulai pakai integer ya, nilai. Terus karena nanti ada berupa koma ya, berarti pakai string huruf sama, maaf, string huruf, dan yang koma tadi pakai float hasil konversi. Dan orang biar tahu bahwa dia disuruh melakukan inputan, kasih keterangan dulu di layarnya. Sistem untuk menampilkan di layar ini, masukkan nilai angka. Semua perintah di Java selalu diakhiri titik koma. Ini system.print digunakan untuk menampilkan di layar agar si user tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ini kasih keterangan nanti di layar. Masukkan nilai angka. Oke. Terus ditampung di mana kalau orang nanti mau masukkan? Mau ditampung di sini. Nilai sama dengan scannernya itu titik. Nah, jangan lupa datanya tadi integer. Oke, kita lanjut langsung ke kondisinya, karena dia agar bisa muncul ini ya, huruf apa A, B, C. Nah, berarti kita harus mengubah ini, kasih di sini seperti ini ya, agar bisa merubah ke E, D, C, B, C, B, A, B, A. Berarti kita lakukan konversi di sini pakai kondisi if ya. Jika nilai lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan dia kondisinya kan sampai 39, berarti pakailah dan. Nah, operator dan menggunakan seperti ini, dan nilai kurang dari sama dengan 9. Nah, seperti ini. Ini belum salah, kita lanjutnya ini hasilnya. Maka hurufnya kalau dia berupa karakter berarti petik ya, terus sama dengan ini. Ini contoh kondisi. Nah, terus ada lagi, kan ini masih ngecek jika nilainya 40 sampai 54, berarti else if nilai lebih dari 39, kondisi sama dengan dan lebih dari harus diperhatikan ya, kan di sini sudah ada sama dengan dari. Terus dan nilai kurang dari, perhatikan di sini 54, berarti kurang dari sama dengan 54, berarti hurufnya sama dengan D.
Terus else if lagi, mengecek lagi jika nilai lebih dari 54 dan ini C sampai 60 ya. Nilai kurang dari 60 berarti hurufnya sama dengan C. Terus else if lagi, nilai lebih dari 60, cek lagi kondisinya di sini untuk BC sampai 70. Nilai kurang dari sama dengan 70 dapat BC. Kemudian else if lagi, nilai lebih dari 70 dan nilai di sini dicek kondisi B sampai 80 ya. Kurang dari sama dengan 80 berarti hurufnya sama dengan B. Terus else if lagi, nilai lebih dari 80 dan nilai kurang dari sama dengan, untuk dapat AB berarti sampai 85. Hurufnya yaitu AB. Lanjut yang terakhir, else if jika nilai lebih dari 85 dan nilai kurang dari sama dengan 100 berarti hurufnya sama dengan A. Jika tidak semua ini berarti kondisi else-nya. Else tidak perlu ini ya pengecekan langsung. Semua ini berarti huruf sama dengan 0. Nah, barulah kita melakukan switch case-nya. Kan di sini ada pilihannya A, B, C. Nah, berarti kita buat pilihannya. Switch seperti ini pilihannya. Huruf, terus case. Ya, case-nya apa? Kasih titik ya. A, B. Atau dimulai dari A. Apa di sini? Berarti hasilnya adalah berapa? Hasilnya 4 ya tadi. Nah, jangan lupa dikasih klik. Terus case lagi A, B. Hasil 3.75. Jangan lupa dikasih klik. Case lagi yaitu B, hasil sama dengan 3.5. Klik. Masalah ya. Terus case, terus setelah B, BC. Hasil sama dengan 3.25. Klik. Case lagi, habis BC kemudian C.
hasil sama dengan 3. Terus case lagi, D hasil sama dengan 2. Case lagi, setelah D, E hasil sama dengan 1. Jangan sampai klik. Dan defaultnya hasil 0. Oke, selesai. Tinggal menampilkan di layar biar si user tahu. Ini ya, system.out, tekan di layar, print, saya pakai print. Nah, yang ditampilkan ini nilai Anda, ditampilkan nilainya. Nah, ini karakter, jadi ini yang akan ditampil di layar. Nah, angka tadi kan inputan, berarti dikasih tanda plus, nilai, plus lagi nilai huruf dalam huruf. Hurufnya ditampilkan berarti plus huruf. Jadi kalau variabel tanda tambah plus, nah, kalau mau keterangan lagi di belakangnya plus lagi. Nah, terus hasil akhirnya kasih plus lagi, hasil. Oke, sudah kita running. Masukkan nilainya misalkan yang 76. Nah, 76 itu masuk B, hasil akhirnya seperti ini. Itu dari mana kok B ini? Itu 76 ini lebih dari ini, terus kurang dari 180. Kalau kita coba lagi, misalkan 106, nilai Anda 106 dengan huruf 0, hasil akhirnya masih saya. Tapi kadang ada nilai yang memang dikonversinya ratusan besar sih, tergantung di sini. Contoh lagi yang misalkan min 90, nilai Anda min 90, hurufnya 0, hasil akhirnya 0. Oke, klik. Terima kasih, sekian. Jangan lupa jika mungkin butuh pertanyaan atau silahkan di komentar, di share juga, dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.